Pernahkah merasa bahwa hidup ini begitu rumit? Terkadang merasakan tersesat dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan tuntutan. Namun tahukah, persoalan yang menghampiri merasa seperti tersesat dalam labirin yang tak berujung. Namun di tengah segala kompleksitas itu, bahwa sebenarnya kunci untuk mengatasi kerumitan hidup itu ada di dalam diri kita sendiri. Sang Ilahi telah menciptakan kita dengan keunikan dan keistimewaan masing-masing. Dia memberikanmu akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan jiwa untuk menghadapi setiap rintangan. Dalam kesibukan dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, seringkali lupa bahwa jawaban untuk setiap persoalan ada di dalam dirimu sendiri. Begitu banyak kisah dalam sejarah dunia yang mengajarkan tentang kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang penuh ujian, namun tetap teguh dalam imannya, atau kisah Nabi Ayub yang sabar dalam menghadapi ujian kesakitannya, semuanya mengajarkan bahwa ketabahan dan keyakinan pada Sang Ilahi adalah kunci untuk melalui setiap kesulitan. Jadi, saat merasa terjebak dalam kerumitan hidup, renungkanlah bahwa Sang Ilahi tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Percayalah, di dalam dirimu terdapat kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Segera buka pintu hatimu untuk menerima kekuatan darinya, dan rasakan bagaimana hidup ini menjadi lebih ringan dan penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur buat sahabat semula jadi, di dalam mengenal Sang Ilahi lebih dekat, dari lafaz hingga kesadaran yang tertinggi, dan bukanlah sekadar sebuah kata atau suara yang kita ucapkan. Ketika menyebutnya dengan panggilan, itu hanyalah sebatas sifat manusiawi yang terbatas. Tuhan yang sesungguhnya, Allah Azza wa Jalla, tidak terbatas oleh sifat-sifat semacam itu. Meskipun menggunakan kata-kata untuk menjelaskannya, dia tetap tak terbatas dan tak terwujud dalam konsep manusia. Sang Ilahi ingin memberikan pemahaman kepadamu yang belum mengenal sepenuhnya. Ketika sudah memahami bahwa Tuhan kita bernama Allah Azza wa Jalla, kita tidak perlu lagi menyebutnya dengan kata-kata atau suara. Sudah memahaminya dan hanya perlu diam dalam pengertian tersebut. Contohnya seperti mikrofon ini. Meskipun kalian tidak menyebutnya, mikrofon tetap nyata dan jelas. Begitu juga dengan Sang Ilahi, walaupun tidak menyebutnya, dia tetap nyata dan jelas bagi mereka yang sudah memahaminya. Ketika seseorang sudah paham akan keberadaannya, kalian akan lebih banyak diam dalam pengertian itu, tidak lagi mencari-carinya, karena sudah menyadari siapa dia sebenarnya. Tidak lagi ingin mengenalnya, karena sudah mengerti bahwa dia adalah wujud yang nyata dan jelas. Jadi ketika sudah memahami dan mengerti akan keberadaannya, tak perlu lagi sebut-sebut atau mencari-carinya.
Ini adalah makna dari kata-kata ini, bahwa penjelasan ini hanyalah untuk menjelaskan makna yang dimaksudkan, bahwa Sang Ilahi itu wujud yang nyata dan jelas. Jangan pernah ragu dengan keberadaannya, karena Dia adalah wujud yang nyata dan jelas, bahkan ketika kalian tidak mengatakannya. Sadarilah bahwa ketika sudah menyaksikan keberadaannya, maka kalian sudah mencapai kesadaran yang tertinggi, dan Dia telah menunjukkan dirinya kepada nabinya di Sidratul Muntaha, batas kesadaran tertinggi yang menggambarkan kesadaran yang tertinggi. Oleh karena itu, ketika kalian sudah mencapai pemahaman ini, tak perlu lagi mencari atau meragukannya. Dia selalu hadir dalam kesadaranmu, lebih nyata dari apapun yang kalian ketahui. Dalam kesadaran yang tinggi ini, cukup menyadari bahwa Dia adalah wujud yang nyata dan jelas, dan cukup diam dalam hakikatnya. Dengan begitu, kalian sudah mencapai pemahaman yang sesungguhnya tentang Sang Ilahi yang tak terbatas oleh kata-kata atau suara. Buat sahabat semula, jadi ada 3 tingkatan dalam mengenalnya. Bila kalian memahami hal ini, maka selamat buatmu. Maka kalian akan melihat dunia sebenar-benarnya. Dan tingkatan pertama yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai cahaya kebenaran. Dalam pengalaman spiritual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Muhammad, beliau menyatakan bahwa apa yang dilihatnya adalah dirinya sendiri. Ini menjadi landasan bagi pernyataan beliau ketika mengatakan, "Nur aku melihat Ilahi itu Nur Fai Umar." Nur di sini bukanlah sekadar cahaya biasa, melainkan cahaya yang menerangi, yang jelas dan yang nyata. Nur adalah bentuk dari keberadaannya yang tak terbatas, yang menciptakan segala sesuatu. Sang Ilahi yang tiada lain adalah dirinya sendiri, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan Adam, dan menciptakan Nabi Muhammad. Semua penciptaan ini merupakan perwujudan dari Ilahi. Jadi ketika kalian menggunakan kata-kata menciptakan atau menjadikan, maka seharusnya mengingat bahwa yang menciptakan Adam adalah Ilahi, yang menciptakan insan adalah Ilahi, dan yang menciptakan diri adalah Sang Ilahi Rabbi. Dalam bahasa metafora, ketika menyebut penciptaan, yang menciptakan Adam adalah dan insan adalah Ilahi, dan yang menciptakan diri adalah Sang Ilahi. Hal ini adalah bahasa metafora yang menggambarkan konsep hakikat penciptaan. Insan diciptakan sesuai dengan gambaran Ilahi. Ini adalah rahasia dari keberadaan dirimu sendiri yang ditanggung olehnya. Dialah adalah wujud yang mandiri, yang tak tergantung pada yang lain. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang memunculkan segala bentuk rupa dan wujud yang berbeda. Ketika kalian sudah memahami ini, maka tidak perlu lagi mengklaim menjadi Ilahi atau mencoba menyamakan diri dengannya. Ketika sudah memahami bahwa segala sesuatu adalah Dia, maka kalian hanya perlu diam dalam hakikat tersebut. Ketika sudah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi, di mana mampu melihatnya dalam segala sesuatu yang ada, dalam segala bentuk rupa dan wujud yang berbeda, ini adalah pandangan yang murni dan tidak berdosa.
dapat melihat keberadaannya dimanapun kita hadir, karena Ilahi adalah segala yang ada. Sang Ilahi mengingatkanmu bahwa tidak peduli kemanapun kalian menghadap, baik ke barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, atau bahkan dalam, yang kalian lihat adalah wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaannya meliputi segala arah dan dimensi dan dapat melihatnya dimanapun kita berada. Jika benar-benar mengenalnya, maka harus membuktikannya dengan tindakan. Tidak boleh hanya mengklaim mengenalnya dengan kata-kata, tapi tidak memiliki pemahaman yang dalam tentangnya. Orang yang benar-benar mengenal akan mampu melihatnya dalam segala sesuatu, bahkan ketika Sang Ilahi menyamar dalam berbagai bentuk dan wujud yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu hidup sebagai rahmat bagi semesta. Pernahkah merasa hidupmu penuh dengan berkah, menjadi rahmat bagi orang lain dan alam sekitarmu? Itulah yang dialami oleh orang-orang yang telah mengenalnya. Hidupmu menjadi berkah bagi seluruh alam. Mengapa demikian? Karena mereka telah melihat Sang Ilahi. Ketika seseorang mampu melihat Nur Muhammad sebagai wujud nyata dari Ilahi, maka kalian telah mencapai kesempurnaan dalam memandang guru dan orang tuamu. Jadi, selamatlah mereka dari azab neraka. Mengapa demikian? Karena neraka berasal dari asal yang sama dengan api. Namun bagaimana mungkin api akan membakar jika dirinya sadar bahwa ia juga berasal dari asal yang sama dengan Sang Ilahi? Inilah rahasia mengenalnya dengan baik, sehingga bahkan saat kematian tubuhmu tidak membusuk. Bagi yang masih hidup dalam syariat, tubuhmu akan membusuk. Sebagaimana hal ini adalah kodrat manusia yang terbuat dari tanah. Namun bagi yang mengenal hakikat dirinya, tubuhnya tidak akan membusuk, mengering, atau hancur. Akan tetap utuh karena telah mengenali hakikat rasa dirinya yang berasal dari nur, rahasia diri Ilahi Rabbi. Dialah yang telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para anbiya, karena telah mengenali hakikat sejati dirinya. Pahamilah bahwa tubuh berasal dari nur, bukan dari tanah. Oleh karena itu, tanah tidak akan mau memakan jasad orang-orang yang telah mengenal hakikat dirinya yang berasal dari nur. Bagi yang mati dalam tarekat, tubuhnya tidak akan membusuk atau mengering, tapi akan lenyap seperti burung yang lepas dari sangkar. Begitu pula bagi yang mati dalam hakikat, tubuhnya tidak akan hancur, mengering, atau lenyap, tapi akan tetap utuh. Hal ini karena telah mengenali hakikat rasa dirinya yang berasal dari nur, rahasia diri Ilahi. Maka ketika kalian belajar dan mencari, janganlah mencari agar lenyap atau hancur, tapi mencari agar tidak hancur. Belajarlah agar tidak mengering, agar tidak menghilang, tapi tetap utuh. Semuanya adalah anugerah ilah, dan itulah yang kita cari. Oleh karena itu, bagi yang telah mengenalnya, tidak ada lagi permintaan atau tuntutan, hanya doa yang sesungguhnya kepadanya. Belajarlah dan mencari jalan yang benar, agar dapat menyala-nyalakan nasib dan takdirmu, serta menyala-nyalakan Ilahi dalam dirimu.
Dan yang ketiga yaitu mengenal diri sejatimu menuju kesempurnaan. Dalam perjalanan spiritual, penting bagi kita untuk mengenal diri sejati. Menyalahkan diri sendiri tidaklah boleh dilakukan. Namun siapa yang dapat menyala-nyalakan nasib dan takdirnya sendiri dengan memahami kehendaknya, peristiwa, dan tandanya? Hal ini menandakan bahwa dia belum benar-benar mengenal dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas melepaskan saja. Terkadang orang yang menyebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla belum tentu benar-benar mengenalnya. Meskipun menyebutkan, bukan berarti mereka benar-benar mengingatnya. Tanda kebenaran pengenalan seseorang terhadap Ilahi tidak hanya terlihat dari luaran, seperti sorban panjang, jubah, atau tasbih yang luar biasa, bahkan termasuk menjadi imam di masjid. Tanda yang sejati terletak pada apa yang ada di dalam hatimu. Ketika hati seseorang telah benar-benar mendapat hidayah dan petunjuk, maka perbuatan dan gerak tubuhnya akan terlihat baik. Setiap gerak tubuhnya akan terjadi karena adanya perbuatan yang baik. Hal ini karena hatinya telah mendapat hidayah dan petunjuk yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupannya, termasuk ucapan, perbuatan, dan pikiran yang baik. Hati yang telah mendapat hidayah akan memerintahkan lisan untuk berbicara dengan baik, mata untuk memandang yang baik, dan kaki untuk melangkah kepada yang baik. Namun jika hati tidak mendapat hidayah, lisan akan berkata yang tidak baik, mata akan melihat yang tidak baik, dan kaki akan melangkah kepada yang tidak baik. Saat kalian meninggal dunia, maka akan kembali kepada asalmu, yaitu Sang Ilahi. Namun, kembali ini belum dapat disebut sebagai pulang. Pulang sejati baru terjadi ketika ruh berpisah dari jasadmu dan kembali kepadanya. Ketahuilah bahwa Dia tidak terbatas pada bumi atau langit. Dia ada di mana-mana. Sifat-sifatnya merupakan tempat menyaksikan wujudnya. Jika sifat itu adalah tempat menyaksikan nyatanya wujud Ilahi, maka tempat itu disebut sebagai aras. Aras adalah tempat memandang wujudnya Ilahi. Aras adalah nur, cahaya Ilahi. Nur itu adalah aras. Nur itu sudah menyatu dengan alam semesta. Aras adalah kesempurnaan pandangan pada dirimu. Aras adalah tempat memandang nyatanya wujud Ilahi. Teruslah berusaha untuk mengenal hakikat dirimu, agar kalian dapat mencapai kesempurnaan dan kembali kepada Ilahi dengan benar. Dan satu hal yang patut diingat adalah bahwa perjalanan menuju kesempurnaan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun dengan mengenal hakikat dirimu, kalian akan menemukan jalan yang benar. Semoga kita semua dapat terus berusaha dan mendapat petunjuk darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.